Oke, hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Kelvin. Di video kali ini saya ingin membahas laptop keluaran dari Indonesia, yaitu yang dari brand Axio ya. Jadi laptop ini tuh lagi panas-panasnya ya guys ya. Untuk tipe yang saya review kali ini itu adalah Axio Pongo 3 ya. Saya ceritain sekilas dulu. Pongo 3 ini merupakan tipe terendah di line up Pongo. Di atas Pongo 3 itu ada Pongo 5 dan di atasnya lagi itu ada Pongo 7. Yang saya review kali ini adalah yang paling rendah, yaitu Pongo 3. So, untuk harganya sendiri ini berada di Rp12.999.000. Ya, untuk harga 13 juta laptop ini itu sangat menjanjikan banget. Nanti saya kasih lihat speknya dan kasih lihat performanya. Jadi langsung aja kita mulai. Pertama di desainnya dulu. Desain dari laptop ini tuh bulky banget, ala-ala laptop gaming zaman dulu. Dimana laptop gaming zaman dulu itu kan udah pasti tebal-tebal, bulky dan lumayan berat ya. Lain dengan laptop gaming zaman sekarang, dimana laptop gaming zaman sekarang itu para brand itu mengejar tipis, ramping, dan sebisa mungkin ringan gitu. Jadi orang tuh lebih mudah membawa laptop gaming itu kemana-mana. Tapi di Pongo 3 ini sama sekali enggak. Pongo 3 ini tebal banget. Jadi kalau misalnya kalian masukin ke dalam tas ransel kalian, tas ransel gaming, itu memakan space yang lumayan banyak karena laptop ini tuh tebal banget, 3 cm kalau nggak salah, nanti saya akan cek. Jadi laptop ini tuh tebal, bulky, dan tidak ada tipis-tipisnya sama sekali. Dan satu hal, baterai dari laptop ini tuh bisa dilepas guys. Kalian bayangin, kalian coba cari brand laptop mana yang masih menggunakan baterai yang bisa dicopot. Saya rasa udah nggak ada. Mau MSI, mau Asus, mau Lenovo, mau Acer, itu nggak ada yang memakai baterai yang dilepas lagi. Apalagi untuk laptop gaming ya. Saya nggak tahu kalau misalnya untuk laptop yang low budget, yang pakai Celeron, mungkin ada yang pakai baterai yang bisa dilepas. Cuman kalau untuk ukuran laptop gaming, saya rasa sudah tidak ada brand yang memakai konsep baterai yang dapat dilepas. Apa sih keunggulannya yang baterai dapat dilepas nih? Keunggulannya itu udah pasti satu. Kalau misalnya baterai kalian rusak, kalian tinggal lepas dan tinggal beli baterai baru, tinggal pasang tanpa membongkar laptop. Kalau laptop zaman sekarang itu udah harus ngebongkar ya, harus kalian buka itu cover bawahnya untuk mengganti baterainya. Kalau ini itu enak banget, tinggal kalian ganti, masukin, udah tinggal pakai. Apalagi kalian bisa memiliki spare baterai yang banyak. Cuman saya rasa nggak perlu ya, karena laptop gaming itu pasti baterainya itu boros. Jadi baterainya saya rasa satu saja sudah cukup. Nah, keunggulan kedua, ya ini saya belum apa-apa udah bilang keunggulan. Cuman saya tertarik banget mengasih tahu ini ke kalian. Tapi saya kasih tahu dulu lah keunggulan. Keunggulannya yang kedua, ini baterai saya lepas tapi laptop tetap bisa nyala. Nah, ini kenapa bisa nyala? Karena laptop ini tuh memakai daya langsung dari power adapter ya. Jadi laptop ini itu sama seperti komputer, dimana kalau misalnya dayanya kita putus langsung mati laptopnya. Ya di satu sisi, kalau misalnya kalian memakai laptop ini dalam jangka waktu yang lama, misalnya kalian main game sekitar 3 jam, 4 jam, saya sarankan baterai dari laptop kalian tuh dilepas aja supaya baterai kalian awet. Kalian langsung aja pakai laptopnya itu pakai power adapter. Itu gak ada masalah, performanya tuh tetap sama. Dan pastinya baterainya lebih awet. Nah, karena udah ngomongin baterai dari tadi, kita nggak ngomongin desain, kita balik lagi ke desain dari laptop ini. Bahan yang digunakan di laptop ini itu premium ya guys ya, karena di top case-nya ini aluminium. Bukan di cover layarnya ini aluminium, dan saya rasa di top case-nya ini pun aluminium ya. Cuman di cover bawah, di bagian bawah dari laptop ini itu yang berbahan plastik. Jadi bahan yang digunakan di laptop ini itu kombinasi aluminium dan plastik. Kemudian di cover laptop, cover layarnya ini terdapat logo monyet ya, karena Pongo itu nama monyet ya, atau nggak tahu ya, Pongo itu pokoknya kalau misalnya istilah lainnya itu adalah orang utan, makanya logo dari laptop ini tuh memakai logo orang utan ataupun monyet. Kemudian di bagian cover laptopnya ini terdapat bintik-bintik, bintik-bintik kecil di kiri dan kanan. Nah, saya kira ini tuh tidak ada fungsinya sama sekali, tapi ternyata titik-titik ini tuh berfungsi sebagai lampu LED. Nah, jadi di sini tuh ada kesan gamingnya yang ditonjolkan di laptop ini tuh dari titik-titik kecil ini. Nah, titik-titik kecil ini itu warna merah. Kemudian secara overall desain dari laptop ini menurut saya biasa saja, tidak ada spesialnya karena laptop ini itu memakai konsep desain jadul
Ya mungkin ada beberapa poin spesial di mana baterai dari laptop ini itu bisa dilepas. Ya kalian pasti kangen dengan laptop yang bisa dilepas. Tapi kalau misalnya secara desain itu biasa banget karena tidak ada lampu-lampu RGB juga di laptop ini. Dimana laptop sekarang itu sudah banyak banget ya lampu RGB, mau di depan, kiri, kanan, belakang, banyak banget. Satu-satunya tempat yang ada lampu RGB-nya itu cuman di keyboardnya, dan lampu RGB di keyboardnya itu tidak bisa shifting ya, jadi cuman one color, bukan one color, sorry. Dia bisa ganti-ganti warna, cuman tidak ada animasinya gitu. Misalnya kalau misalnya keyboard gaming biasanya kan ada kayak animasi wave yang bisa ganti-ganti warna terus. Kalau di sini nggak bisa. Warnanya itu solid, cuman kalian bisa pilih satu warna. Ya maksudnya bisa kalian ganti tapi hanya memiliki satu mode, yaitu static aja. Kemudian untuk boot quality dari laptop ini, di bagian top case-nya kalau misalnya saya tekan-tekan ini terasa solid banget, tidak ada bunyi sama sekali. Ya, karena memang bahan top case-nya ini aluminium, jadi sudah dipastikan lebih keras, lebih rigid, dan lebih tahan lah pokoknya. Kemudian untuk hinge dari laptop ini, layar dari laptop ini itu dapat dibuka memakai satu jari. Dan hinge-nya ini kokoh dan solid, tidak ada bunyi-bunyi aneh-aneh juga. Kemudian untuk frame dari layarnya ini juga solid banget. Pada saat saya coba fleksibilitasnya, ini terasa rigid dan kokoh dan tidak ada suara plastik ataupun suara yang aneh-aneh. Untuk keyboardnya sendiri di Pongo 3 ini menggunakan ukuran full size lengkap dengan numpad, dan numpadnya ini tidak ada yang dipangkas ataupun disusutkan. Ukuran numpadnya ini persis banget dengan ukuran numpad di keyboard biasa. Jadi sensasi mengetik di laptop ini itu nyaman banget, tidak ada masalah. Di area numpadnya ini juga penting banget karena laptop 15 inch sekarang itu jarang banget yang masih mendapatkan numpad. Jadi ini salah satu keunggulan juga, dimana kalau misalnya kalian pakai untuk kerja kantoran yang berhubungan dengan angka, laptop ini itu masih memakai numpad, jadi sangat nyaman banget dipakai oleh orang kantoran. Kemudian untuk backlit-nya sendiri, seperti yang saya bilang tadi, backlit dari keyboard ini itu single zone RGB. Kalian bisa ganti-ganti warnanya dari control center dari software ASIO ini. Cuma memang software dari ASIO ini tidak sempurna ya, karena lokal brand tidak sesempurna laptop MSI, laptop Asus. Jadi ya standar banget. Di sini kalian bisa mengatur warna, bisa mengatur tingkat kecerahan. Tapi tidak ada mode yang seperti saya bilang tadi untuk animasi RGB di keyboardnya. Kemudian untuk trackpadnya sendiri ini juga nyaman banget dipakai. Ditambah di trackpadnya ini terdapat dua tombol fisik yang bisa kalian tekan. Jadi serasa memakai mouse beneran. Ya masih dipertahankan juga, di mana laptop-laptop zaman sekarang jarang banget memiliki klik kiri dan klik kanan yang terpisah dari trackpadnya. Kemudian sekarang kita masuk ke kelengkapan port dari laptop ini. Di sebelah kirinya itu terdapat satu USB Type-A 3.2 Gen 1, satu USB Type-A 2.0, satu 3,5 mm mic jack, dan satu 3,5 mm audio combo jack. Kemudian di sebelah kanannya itu terdapat satu SD card reader, satu USB Type-C 3.2 Gen 2, satu USB Type-A 3.2 Gen 2, satu HDMI, dua DisplayPort, satu RJ45, satu DC input, dan satu Kensington lock. Seperti yang kalian sudah dengar, kelengkapan port dari laptop ini tuh banyak banget, lengkap banget, dari USB Type-A, Type-C, HDMI, RJ45, DisplayPort, dan SD card reader tuh semuanya ada di laptop ini. Sangat luar biasa, sangat memenuhi kebutuhan para gamer, content creator. Laptop ini pokoknya kelengkapan portnya itu nggak ada lawan. Laptop 15 inci yang masih punya kelengkapan port sebanyak ini tuh saya rasa cuman ini. Mungkin ada satu faktor juga, karena laptop ini tuh tebal sehingga kelengkapan portnya itu bisa banyak dimasukin di sini. Tapi ini mantap banget lah pokoknya. Kemudian untuk dimensi dari laptop ini panjangnya 37,8 cm, lebarnya 26,7 cm, dan untuk tebalnya 3 cm. Kemudian untuk beratnya sendiri ini berada di 2,7 kg ya. Untuk dimensi dan berat dari laptop ini itu melebihi atau lebih besar dari laptop-laptop gaming yang keluaran sekarang ya. Dari ketebalannya, dari beratnya, ini jauh lebih besar dibandingkan laptop-laptop gaming keluaran sekarang. Kemudian untuk layarnya sendiri ini menggunakan ukuran 16,1 inci. Sudah Full HD dengan IPS panel dengan refresh rate itu berada di 144 Hz. Untuk color gamutnya sendiri ini berada di 98% sRGB.
Untuk webcamnya sendiri ini beresolusi HD 720p dengan 30 fps. Dan ini untuk hasil dari webcamnya. Jadi seperti ini kualitas webcam dari Axio Pongo 3 sekaligus dengan kualitas mikrofonnya. Coba kalian nilai sendiri kira-kira gimana kualitasnya. Jadi itu saja untuk tampilan luar dan eksterior dari laptop ini. Sekarang kita masuk ke spesifikasinya. Untuk prosesornya sendiri ini menggunakan Intel generasi ke-10, yaitu Intel Core i3 10100 dengan 4 core 8 thread dengan TDP-nya itu sebesar 65 watt. Di sini saya mau ngasih tahu kalau misalnya CPU yang digunakan di Pongo 3 ini merupakan CPU desktop, dimana kalau misalnya kalian sudah memakai CPU desktop tentunya kalian bisa menukar-nukar CPU-nya. Tapi dengan catatan TDP dari CPU-nya itu berada di 65 watt, sehingga kalian kalau misalnya mau mengganti CPU usahakan TDP-nya itu sama atau jangan melebihi dari 65 watt karena memang sudah dibatasi di laptop ini. Untuk soketnya sendiri ini menggunakan LGA 1200 ya. Itu. Canggih banget laptop tapi menggunakan desktop CPU. Mungkin itu salah satu alasan kenapa laptop ini tebal ya, karena menggunakan prosesor CPU yang ya cukup besar dibandingkan mobile CPU yang biasa dipasang di laptop-laptop. Kemudian untuk graphic cardnya sendiri ini menggunakan Nvidia GeForce RTX 3070 dengan VRAM itu sebesar 8GB GDDR6. Untuk TDP-nya sendiri ini berada di 115 watt. Kemudian untuk RAM-nya sendiri ini sebesar 16GB dengan konfigurasi 2x8GB DDR4 dengan speednya itu berada di 2933 MHz. Untuk kapasitas penyimpanannya sendiri di laptop ini sudah terpasang satu keping SSD NVMe PCIe Gen 3 sebesar 512GB. Dan di laptop ini juga disediain satu slot kosong SSD M.2 dan satu slot kosong untuk 2,5 inch HDD ataupun SSD. Untuk cooling dari laptop ini menggunakan 5 heat pad dan 2 fan, dimana satu fan-nya itu berada di kiri dengan pembuangan ke kiri, satunya itu berada di sebelah kanan dan untuk pembuangannya itu ke belakang ya. Cooling dari laptop ini seharusnya maksimal banget karena menggunakan desktop CPU. Kemudian untuk konektivitasnya sendiri ini menggunakan Wi-Fi 6AX 201 dengan Bluetooth-nya itu versi 5.2. Kemudian untuk speakernya sendiri saya nggak tahu ini berapa watt dan di websitenya juga tidak tertulis. Nah, ini saya kasih contoh suara speaker dari Axio Pongo 3 yang saya bandingkan dengan Apple MacBook Pro 16 inch. Kemudian untuk baterainya ini sebesar 56 watt hour ya. 56 watt hour tuh nggak besar-besar banget ya, apalagi untuk ukuran laptop gaming 56 watt hour tuh terhitung kecil, dimana laptop gaming keluaran terbaru itu biasanya berada di 99 watt hour, which is itu sudah hampir 2 kali lipat dari baterai ini. Dan dengan catatan 99 watt hour itu juga lumayan boros, jadi kalian tidak bisa berekspektasi tinggi dengan baterai ini ya. Saya sarankan kalau misalnya kalian mau pakai laptopnya, baterainya kalian lepas saja, kalian langsung sambungkan laptop kalian dengan power adaptor. Baterai ini kalian pakai kalau misalnya kalian mau kerjain tugas atau buka Excel. Kalau misalnya kalian pakai untuk gaming, sangat-sangat tidak bisa dipakai ya. Sudah dipastikan performanya juga drop dan baterainya cepat habis dan mungkin cepat soak juga karena dipaksa. Kemudian untuk power adaptornya ini sebesar 230 watt. So itu saja untuk spesifikasi dari laptop ini. Sekarang kita coba tes performa dari Axio Pongo 3 ini. Kira-kira performanya itu bisa sebesar apa? Pertama kita tes SSD-nya dulu. Untuk read-nya ini sebesar 2470 MB per detik. Dan untuk write-nya ini sebesar 2394 MB per detik. Kemudian di tes kedua nih saya coba render gambar BMW di Blender. Ya, template BMW seperti biasa. Untuk di CPU-nya ini selesai dalam waktu 8 menit 43 detik. Dan untuk render menggunakan GPU-nya ini selesai dalam waktu 24 detik.
Di tes selanjutnya saya menggunakan Cinebench R15, saya looping selama 10 kali. Untuk rata-ratanya ini berada di 789. Dan dari run pertama sampai run ke-10 ini skornya itu stabil di angka 780-an sekian. Kemudian di tes berikutnya ini saya memakai Cinebench R20. Sama, saya coba looping selama 10 kali. Untuk skor rata-ratanya ini berada di 1873. Dan lagi-lagi di sini skor Cinebench R20-nya itu sangat stabil banget ya, tidak ada drop yang signifikan. Masih di range 1880-an mungkin. Jadi tidak ada penurunan hasil benchmark. Kemudian di tes berikutnya ini saya memakai Cinebench R23. Di single core ini mendapatkan skor 1015 dan di multi core ini mendapatkan skor 4851. Lanjut di tes berikutnya saya memakai Forma. Di Forma ini mendapatkan skor 8790 dengan rata-rata FPS-nya itu berada di 146. Kemudian di tes berikutnya ini saya memakai 3D Mark. Pertama di CPU profile-nya. Kalian bisa lihat sendiri skornya di CPU profile ini. Kemudian selanjutnya ini ada di Firestrike mendapatkan skor 17.389. Di Time Spy mendapatkan skor 7.645 dan di Port Royal mendapatkan skor 5.937. Nah, di Port Royal ini untuk benchmark ray tracing-nya karena di laptop ini itu sudah memakai graphic card RTX. Kemudian saya coba stress test laptop ini menggunakan Time Spy. Sayang banget di stress testnya ini laptop ini tidak lolos, hanya mendapatkan skor 96,9%. Ya tinggal sedikit lagi ini lolos, cuman saya sudah coba berulang kali, sudah 3-5 kali, tapi hasilnya tetap saja tidak lolos. Kemudian untuk suhu di atas keyboardnya ini pada saat saya menjalankan stress test ini suhunya itu berada di 48 sekian derajat Celcius. Dan itu saja untuk tes benchmark di laptop ini. Sekarang kita coba tes main game di ASIO Pongo 3. Di game pertama ini ada game Dota 2. Di game Dota 2 ini sudah dipastikan berjalan dengan lancar. Apalagi memakai graphic card RTX 3070. Game Dota 2 itu ringan banget. Jadinya sudah dipastikan lancar dan tidak ada masalah dan tidak ada lagging pastinya. Kemudian di game berikutnya ini ada game Cyberpunk. Di Cyberpunk ini juga tidak ada masalah. Gamenya juga berjalan dengan lancar dan stabil. Tidak ada lagging sama sekali dan mulus semuanya. Di game berikutnya ini ada game God of War. Di God of War ini juga berjalan dengan lancar. Tetapi sesekali terjadi lagging di mana terdapat animasi yang cukup berat. Di situ terjadi lagging. Di sini saya nggak tahu kenapa bisa terjadi lagging. Tapi secara overall gameplay juga masih mulus, tidak ada masalah. Cuman di bagian animasi-animasi aja yang memerlukan FVM banyak itu terjadi lagging. Kemudian di game berikutnya ini ada game Sekiro. Di game Sekiro ini juga FPS-nya itu stuck di 60. Saya nggak tahu ini karena gamenya atau apa. Saya rasa karena gamenya. Karena rata-rata FPS-nya itu berada di 60. Seharusnya itu bisa lebih dari 60. Tapi saya nggak dapat settingannya. Di Sekiro ini berjalan dengan lancar, tidak ada lag juga, semuanya itu mulus dan enak pada saat memainkan gamenya. Kemudian di game terakhir ini ada game Witcher 3. Sama, di game Witcher 3 ini juga FPS-nya itu stuck di 60. Di sini saya nggak tahu, mungkin ada settingan game yang saya lewatin. Tapi secara overall gameplay tidak ada lag sama sekali, warnanya juga bagus. Semua berjalan dengan lancar. Dan itu saja untuk tes main game di laptop ini. Secara keseluruhan main game di laptop ini itu tidak ada masalah. Apalagi menggunakan RTX 3070 dan 3070 ini bukan graphic card lama, masih terhitung baru ya karena masih tahun lalu. Di harga 12.999.000 dapat RTX 3070 itu udah wah banget ya. Untuk memainkan game sudah dipastikan tidak ada masalah. Rata kanan pol. Mungkin salah satu ya, yang membuat laptop ini tuh jadi sedikit bottleneck itu berada di CPU-nya. Kalau misalnya kalian mau mendapatkan performa yang lebih tinggi, bisa melirik Pongo 5 dan Pongo 7. So, sekarang kita masuk ke kesimpulan saya tentang laptop ini. Kita masuk ke sisi positifnya dulu. Sisi positif yang pertama, ini ada di graphic card-nya. Sebenarnya, graphic card 3070 ini gak ada kelebihan ya, cuman karena harga dari laptop ini itu berada di 13 juta.
Otomatis RTX 3070 ini merupakan keunggulan di laptop ini. Dimana harga laptop 3070 itu sekarang berada di 20 juta, bahkan lebih dari 20 juta. Tapi di Axio Pongo ini kalian mendapatkannya di harga 13 juta. Jadi sangat worth it banget laptop ini kalau misalnya kalian melirik grafik cardnya. Kemudian sisi positif yang berikutnya itu ada di kelengkapan port. Ya, kelengkapan port dari laptop ini tuh sudah tidak diragukan lagi. Ini sudah lengkap banget. Bahkan di audio combo jack-nya ini atau di mic-nya ini dipisah, guys. Jadi kalau misalnya kalian memerlukan mic, itu bisa memakai port mic. Atau kalau misalnya kalian memerlukan audio combo jack, juga disediakan port untuk audio combo jack. Jadi port audionya aja sampai ada 2 di laptop ini. Kemudian untuk port berikutnya itu ada di SD card reader, di mana untuk laptop zaman sekarang tuh udah jarang banget mendapatkan SD card reader, tapi di laptop ini masih ada. Dan nggak cuman itu sebenarnya, ada port HDMI, ada port DisplayPort, bahkan ada port RJ45 yang membuat kelengkapan port di laptop ini tuh lengkap banget, yang sudah dipastikan udah mengalahkan semua kompetitornya di bagian port. Kemudian kelebihan yang berikutnya, ini saya rasa di ketahanannya. Ini saya memakai laptop Pongo 3 ini solid banget. Ini rasa dari laptopnya itu kokoh banget ya. Mungkin karena desainnya itu bulky, jadi terasa rigid, terasa padat gitu laptopnya. Ya, saya rasa itu aja untuk keunggulan dari laptop ini. Ya, satu lagi mungkin layar dari laptop ini. Color gamutnya itu sudah mendekati lah. Mungkin sebenarnya 100% sRGB, cuman berbeda 2% dari yang saya ukur. Ya, anggap aja 100% karena cuman beda 2% itu tidak signifikan banget. Saya rasa itu aja untuk keunggulan dari laptop ini. Sekarang kita masuk ke kekurangannya. Kekurangannya saya rasa di ini ya guys ya, di desain. Karena desain dari laptop ini tuh biasa banget. Apalagi di zaman sekarang itu desain tuh pasti makin bagus, makin tipis, makin ringan. Tapi di laptop ini itu tidak ada guys. Tidak ada bahasa ringan, tidak ada bahasa tipis. Jadi ya, jadi plus minus. Ada keunggulannya yang banyak. Tapi di satu sisi desainnya itu udah pasti bulky. Kalau di kelengkapan portnya ini tidak lengkap, mungkin saja laptop ini itu bisa tipis, tapi saya nggak tahu ya. Seperti yang kayak kita bisa lihat di laptop-laptop yang sudah beredar sekarang, di mana portnya itu tidak lengkap, tapi laptopnya itu tipis. Ya rata-rata begitu. Jadi bagi saya kekurangannya itu ada di body, desain ya selera ya guys saya. Tapi desain ini ya desain gaming gitu, nggak bisa kita bilang desainnya jelek karena memang desain laptop gaming ya begini. Tapi untuk ketebalan saya rasa ya memang ini laptop cukup tebal, 3 cm, dimana mungkin rata-rata laptop sekarang itu berada di 2 cm, bahkan ada yang berada di bawah 2 cm, 1,9 cm sekian gitu. Untuk kekurangan berikutnya saya rasa nggak ada guys. Mungkin satu lah kekurangan berikutnya, itu ada di softwarenya. Jadi software dari Axio ini itu saya lihat sih mungkin bikin sendiri ya. Itu desain dari control centernya itu sederhana banget. Dan terlalu gimana ya? Susah juga bilangnya, tapi tidak enak dilihat mungkin ya, karena terlalu kaku atau apa. Tapi software itu tidak mengganggu performa dari laptop ini. Jadi ya mungkin itu masukan untuk Axio, bisa mengimprove softwarenya agar lebih mudah. Bukan lebih mudah dipakai juga, softwarenya mudah dipakai, cuman mungkin tampilannya ini, user interface-nya yang kurang menarik ya. Mungkin itu bisa ditingkatkan. So far itu aja mungkin ya kekurangannya. Saya nggak tahu kekurangan apa, karena di harga 13 juta kalian dapat laptop begini dengan segala yang kalian dapat nih di 13 juta, saya rasa worth it banget. Kekurangannya juga ya 13 juta, apa yang kalian harapin gitu kan. So mungkin itu saja review dari Axio Pongo ini dari saya. Ntar saya lupa, saya baru lihat. Nah, di dalam paket pembelian kalian mendapatkan SSD screw ya, nih.
SSD screw, baut untuk SSD. Oh, nggak fokus. Pokoknya kalian mendapatkan baut untuk SSD M.2 dan baut untuk 2,5 inch HDD maupun SSD. Ini kalian dapat. Dan seperti yang saya bilang tadi, di laptop ini itu memakai desktop CPU. Nah, di sini kalian mendapatkan thermal paste. Cuman saya nggak saranin kalian ganti sendiri ya. Walaupun kalian dikasih thermal paste, saya sarankan kalian datang ke service center saja. Karena kalau misalnya kalian bongkar sendiri, takutnya kalian nggak pandai atau kurang berpengalaman, takutnya malah rusak. Dan kalau misalnya kalian ganti sendiri, otomatis garansinya itu mungkin hilang ya. Karena kalian mencabut komponen CPU dari laptopnya, saya takutkan hilang. Jadi ini untuk apa Axio kasih kalau misalnya takutnya kalau misalnya kalian bongkar sendiri garansinya hilang, tapi kenapa mereka kasih thermal paste gitu? Saya agak bingung. Ya mungkin untuk setelah garansi laptop ini sudah lewat, kalian boleh ganti sendiri. Mungkin itulah alasannya. So, mungkin itu saja review Axio Pongo 3 ini dari saya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam review, salah dalam pengucapan, dan salah dalam menyampaikan hasil review ataupun itu apapun itu. Kalian boleh bantu koreksi di kolom komentar. So, itu aja. See you di next review laptop berikutnya. Bye-bye.